Halo, pada kesempatan kali ini saya kembali dengan video pembelajaran untuk materi sistem persamaan linear 3 variabel. Ini materi matematika wajib kelas 10 semester 1 bab yang kedua. Kompetensi dasar dari bab ini adalah untuk yang pengetahuan diharapkan peserta didik mampu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, sedangkan untuk keterampilannya dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Materi pokok yang akan kita pelajari sebelum kita masuk ke sistem persamaan linear 3 variabel, kita pendahuluan dulu. Sebagai pengantar adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Ini yang akan kita pelajari pada video kali ini. Poin-poin yang akan kita pelajari ada bentuk umumnya, karena kita harus tahu dulu sistem persamaan linear 2 variabel itu seperti apa, kemudian jenis penyelesaiannya apa saja, selanjutnya cara atau metode penyelesaiannya, dan tentu saja yang paling penting kita akan berlatih dengan contoh soal. Nah, persamaan linear 2 variabel. Kalau mendengar kata persamaan, berarti jelas nanti tanda hubungnya adalah sama dengan, sedangkan untuk linear itu artinya pangkat tertingginya adalah 1, dan 2 variabel berarti variabelnya ada 2. Secara umum, kita akan memakai variabel X dan Y. Dengan demikian, bentuk umumnya adalah sebagai berikut. Untuk A, B, dan C adalah bilangan real. Nah, kalau persamaan linearnya ada 2 atau lebih, nanti akan kita dapatkan suatu sistem persamaan linear 2 variabel. Dengan demikian, bentuk umum dari sistem persamaan linear 2 variabel adalah A1X ditambah B1Y sama dengan C, dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2, seperti ini. Di mana koefisien XY serta konstanta C-nya ini semuanya adalah bilangan real. Nah, jenis-jenis penyelesaian sistem persamaan linear atau di sini saya singkat SPL. Kita perhatikan koefisiennya. Kalau perbandingan A1 bagi A2 itu tidak sama dengan B1 per B2, maka akan kita dapatkan bahwa SPL kita punya tepat satu penyelesaian. Secara geometris, gambarnya adalah sebagai berikut, di mana yang ini adalah gambar garis persamaan pertama, ini gambar garis persamaan kedua, dia akan berpotongan di suatu titik, dan titik itu nanti adalah menjadi satu penyelesaian dari SPL-nya. Apabila perbandingan koefisiennya itu sama, A1 per A2 sama dengan B1 per B2, tetapi tidak sama dengan C1 per C2, maka sistem persamaan linear ini dikatakan tidak mempunyai penyelesaian. Secara geometris, kalau kita gambar, persamaan garis pertama dan persamaan garis kedua ini nanti akan sejajar, sehingga mereka tidak akan mungkin berpotongan dan tidak ada penyelesaiannya. Apabila perbandingannya itu ternyata sama semua, A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Oh ya, ini tentu saja dengan catatan A2, B2, C2 ini tidak sama dengan 0. Nah, kalau kita dapatkan sama seperti ini, maka sistem persamaan linear dikatakan mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Karena kalau kita gambar, maka persamaan garis pertama dan persamaan garis kedua ini dia akan berhimpit. Artinya semua titik yang ada di garis ini akan memenuhi sistem persamaan linearnya. Setelah kita pelajari tentang jenis, kita akan mempelajari tentang cara atau metode penyelesaian sistem persamaan linear. Ada beberapa metode, diantaranya adalah metode grafik, metode substitusi, metode eliminasi, dan juga campuran dari eliminasi dan substitusi. Kita akan pelajari satu persatu. Untuk metode grafik, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, silakan dari masing-masing persamaan, kita tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y terlebih dahulu. Lalu dari titik-titik potong itu, kita akan menarik garis yang melaluinya, melalui titik potong yang dari langkah pertama ini. Setelah itu, tentukan koordinat titik potong dari garis-garis yang ada di langkah kedua. Koordinat titik potongnya ini yang nanti akan menjadi solusi. Yang berikutnya adalah metode substitusi. Secara harafiah, substitusi berarti mengganti. Langkahnya adalah silahkan ambil satu persamaan, kemudian nyatakan sebuah variabel sebagai fungsi dari variabel yang lain. Setelah itu, kita akan substitusi ke persamaan yang kedua, dan nanti akan kita dapatkan solusinya. Sedangkan untuk eliminasi,
Eliminasi sendiri artinya menghilangkan atau melenyapkan, maka salah satu variabel yang akan kita eliminasi, caranya adalah dengan mengurangkan atau menambahkan persamaan yang ada. Tetapi teman-teman perlu ingat, sebelum kita melakukan eliminasi, terlebih dahulu kita harus menyamakan koefisien variabel yang mau dieliminasi. Caranya adalah dengan mengalihkannya dengan suatu bilangan apabila itu belum sama. Dan yang terakhir, metode eliminasi substitusi ini adalah gabungan. Jadi untuk mencari nilai variabel pertama, kita menggunakan cara eliminasi. Selanjutnya setelah kita dapatkan nilai variabel pertama, kita cari nilai variabel kedua dengan cara mensubstitusi dari hasil yang pertama tadi. Baik, karena tadi sudah cukup untuk teorinya, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya punya soalnya adalah sebuah soal cerita, jadi kita akan buat model matematika dari soal cerita ini terlebih dahulu. Langkah pertama adalah dengan melakukan permisalan. Variabel kita yang umum adalah X dan Y, jadi di sini kita lihat dulu ada dua orang bersaudara, sedangkan yang akan ditanyakan di soal itu adalah usia mereka masing-masing. Jadi ada kakak, ada adik, maka saya misalkan X itu usianya kakak, Y itu adalah usianya adik, kemudian kita akan buat model matematikanya. Karena selisih usianya 2 tahun, berarti kan usianya kakak dikurangi usia adik itu 2 tahun. Berarti nanti akan kita dapatkan X dikurangi Y sama dengan 2. Lalu 2 kali usia kakak berarti 2X ditambah dengan usia adik berarti ditambah Y, nanti hasilnya adalah 52. Dengan demikian kita dapat model matematikanya adalah sebagai berikut. Nah, dari model matematika ini kita akan coba menyelesaikan, ini kan kita dapat sistem persamaan linear 2 variabel. Tadi ada 4 cara atau metode, kita akan coba masing-masing metode. Nanti silahkan teman-teman tentukan sendiri metode mana yang menurut kalian paling oke. Yang pertama, kita akan coba dengan metode grafik. Jadi tentu saja kita harus punya lahannya untuk membuat grafiknya. Kita bikin di bidang kartesius sumbu X, sumbu Y seperti ini. Langkah pertama adalah mencari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Tadi untuk persamaan pertama adalah X dikurangi Y sama dengan 2. Cara mencari titik potongnya ya kita misalkan kalau X-nya itu 0, berarti ini kita ganti 0, akan kita peroleh 0 min Y sama dengan 2. Artinya Y-nya nanti akan kita dapatkan adalah min 2. Selanjutnya kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah sama dengan 2. Dengan demikian kita akan dapatkan titiknya adalah 0, min 2, berarti ada di bawah sini. Dan juga 2,0, berarti ada di sini. Lalu kita akan tarik garis yang menghubungkan kedua titik itu, seperti ini. Persamaan kedua adalah 2X ditambah Y sama dengan 52. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya jelas adalah 52. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya adalah 52 bagi 2 adalah 26. Jadi kita dapatkan 0,52 ada di atas ini dan juga 26,0 kira-kira ada di bawah ini. Lalu kita tarik garis sehingga kita dapat seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan solusinya adalah menentukan koordinat titik potong dari dua garis ini. Kalau gambarnya akurat, di sini teman-teman bisa lihat, ini setiap satu kotak ini skalanya adalah 2, berarti nanti akan kita dapatkan di sini 18, sedangkan di sini adalah 16. Jadi kita dapat koordinatnya adalah 18,16, artinya X-nya 18, Y-nya adalah 16. Kalau misalnya kita mau coba dengan cara substitusi, yaitu kita nanti coba dengan menggantikan. Kita ambil persamaan pertama X min Y sama dengan 2, lalu nyatakan satu variabel menjadi fungsi dari variabel lain. Sehingga saya akan tulis X-nya itu adalah Y plus 2. Nah, nanti ini silahkan disubstitusi ke persamaan yang kedua, yaitu yang 2X ditambah Y sama dengan 52. X-nya silahkan diganti dengan Y plus 2. Lalu kita tinggal lakukan operasi aljabar biasa. Berarti akan kita dapat 2Y ditambah 4. Ditambah Y sama dengan 52, yang Y dikumpulkan menjadi 3Y, konstantanya pindah ke kanan jadi 48. Kita sederhanakan, kita akan dapatkan nilai Y sama dengan 16. Lalu untuk mencari nilai X, silahkan Y sama dengan 16 ini kita masukkan kembali ke X yang sama dengan Y plus 2, berarti akan kita dapatkan X-nya adalah sama dengan 18. Kalau kita mau coba cara berikutnya, yaitu cara eliminasi, nah,
kita akan mengeliminasi satu variabel untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Bisa dengan dijumlah, bisa dengan dikurangi. Kalau bentuknya seperti ini, dia sudah ada sama-sama Y, maka ini akan saya jumlah supaya kita peroleh di sini nih. Di ruas kiri adalah 3X, di ruas kanan adalah 54. Dengan demikian, kita peroleh X-nya sama dengan 18. Nah, untuk mencari nilai Y dengan cara eliminasi, kita lihat dulu. Berarti kita harus mengeliminasi X. Di sini kan koefisiennya belum sama, karena di atas 1, di bawah 2. Jadi kita harus menyamakan koefisiennya terlebih dahulu dengan mengalihkan dengan sebuah bilangan. Artinya yang atas akan saya kali 2, sedangkan yang bawah tetap kali 1. Jadi akan kita peroleh 2X min 2Y sama dengan 4, yang bawah tetap. Lalu ini akan kita kurangkan supaya X-nya hilang, kita tinggal punya dalam Y. Berarti ini dapat min 3Y, sebelah kanan dapat min 48. Sehingga kalau kita hitung Y-nya akan sama dengan 16. Nah, selanjutnya kita akan coba kalau pakai metode gabungan eliminasi substitusi. Salah satu variabel kita cari dengan eliminasi, yang lain kita cari dengan substitusi. Sama seperti cara sebelumnya, saya akan mengeliminasi terlebih dahulu, ini saya jumlahkan, maka akan kita dapat nanti X-nya sama dengan 18. Lalu untuk mencari nilai Y, X yang sama dengan 18 ini akan saya substitusi ke salah satu persamaan, yaitu saya akan pakai persamaan yang pertama. X-nya saya ganti 18, lalu tinggal saya operasikan aljabar biasa, sehingga kita dapatkan Y sama dengan 16. Oh iya, kalau teman-teman sudah dapat nilai X dan Y, jangan lupa kembalikan ke permisalan awal soal tadi. Karena kita diminta mencari berapa usia kakak dan usia adik, X itu usia kakak, Y itu usia adik, berarti kita akan kesimpulkan bahwa usia kakak adalah 18 tahun dan usia adik adalah 16 tahun. Nah, seperti kata pepatah, banyak jalan menuju Roma. Banyak juga cara untuk menyelesaikan soal matematika. Tadi ada 4 metode yang sudah kita pakai, dan semua metode punya plus minus masing-masing. Silahkan teman-teman tentukan mana metode yang menurut teman-teman paling nyaman dan paling oke. Oh ya, kalau misalnya teman-teman waktunya sisa dalam mengerjakan soal, terus ingin mengecek apakah jawaban itu sudah betul atau tidak, silakan jawaban yang tadi sudah diperoleh, kita masukkan lagi ke soal awalnya. Di sini X-nya adalah 18, Y-nya adalah 16, berarti kalau kita masukkan, apakah dia memenuhi persamaan pertama? X min Y-nya kalau kita kurangkan ternyata benar ya, dia sama dengan 2. Begitu pula untuk yang persamaan kedua, nilai dari 2X ditambah Y, kalau kita hitung nanti hasilnya juga sama dengan 52, sehingga ini sama dengan soal. Artinya, solusi yang kita dapatkan ini sudah benar. Baik, sekian dulu dari saya untuk materi sistem persamaan linear 2 variabel. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.